Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kerinduan kita yang paling dalam sebagai manusia? Kita mungkin mempunyai beberapa jawaban bahwa kerinduan kita yang terdalam sebagai manusia adalah ingin hidup bahagia, ingin mempunyai pendapatan yang pasti, ingin memiliki kesehatan yang baik, ingin memiliki relasi yang baik di dalam keluarga dan sesama, dan lain sebagainya. Namun kalau pertanyaan bahwa apakah kerinduan kita yang terdalam sebagai orang Kristiani yang beriman kepada Allah, maka jawabannya adalah kerinduan kita yang terdalam adalah ingin bersatu dengan Allah. Boleh mengalami kepenuhan Allah, tinggal di dalam kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, mulai hari ini kita semua datang untuk menerima abu. Kita memulai retret agung kita selama 40 hari dalam masa Prapaskah ini. Dengan menerima abu, kita diingatkan bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang fana. Namun dengan menerima abu juga tanda dan simbol pertobatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun kita ini fana, meskipun kita ini berasal dari tanah sesuai dengan kisah penciptaan dalam perjanjian baru dalam kitab Kejadian, namun Allah memandang kita bahwa kita adalah
orang yang sangat berharga di mata Allah. Allah menciptakan kita sesuai dengan citranya sendiri. Maka dalam bacaan pertama nubuat Nabi Yoel kita dengarkan bersama-sama bagaimana Allah mengundang kita untuk masuk dalam persekutuan bersama Dia. Meskipun kita berdosa, namun Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Dia, karena di dalam Dialah kita boleh mengalami kepenuhan dari Allah itu sendiri. Maka nubuat Nabi Yoel yang berkata, koyaklah hatimu, tinggalkanlah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, dan mulailah berlangkah untuk masuk bersatu, membangun relasi yang dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paus Fransiskus dalam pesannya dalam masa Prapaskah tahun 2021 ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di masa yang tidak menentu dengan masa pandemik ini. Namun Paus mengingatkan kita bahwa kita perlu memperbaharui iman kita, memperbaharui harapan kita, dan memperbaharui cinta kasih kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaharui diri. Maka Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan 3 hal penting dalam pesannya. Yang pertama, bahwa kita perlu menerima dan menjadi saksi akan kebenaran Allah itu sendiri. Bagaimana kita menjadi saksi kebenaran dari Allah? Paus Fransiskus mengajak kita untuk dalam masa retret agung ini kita perlu membuka diri kepada Allah, karena Allah lah yang memberi jaminan akan kepastian di dalam hidup kita. Yang kedua, Paus mengajak kita untuk menimba kekuatan dari sang sumber air, sang sumber Allah itu sendiri. Dan ini mengundang kita bahwa kerinduan kita yang mendalam, yaitu senantiasa datang dekat dengan Allah. Sehingga kita yang rapuh, sehingga kita yang lemah ini boleh mengalami kasih dari Allah itu sendiri. Dan pesan yang ketiga, Paus Fransiskus mengajak kita untuk senantiasa memperlihatkan kasih dalam sikap hidup kita. Kita perlu memperbaharui hidup kita untuk senantiasa mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru kita dengar, Yesus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita boleh bersatu dengan Allah itu sendiri. Bagaimana kerinduan kita yang terdalam akan persatuan dengan Allah dapat kita alami. Yesus mengajak kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama yakni doa. Yang kedua pantang dan puasa. Dan yang ketiga adalah amal kasih. Inilah 3 pilar dalam kehidupan pada zaman Yesus. Bagi orang Yahudi adalah ungkapan kesalehan. Namun Yesus melihatnya lebih jauh. Dia melihat apa hati dari 3 pilar dalam hidup kita untuk semakin dekat dengan Allah. Bahwa yang terpenting adalah bukan soal luarnya, tetapi yang terpenting adalah soal pembaharuan dari dalam hati kita. Seperti halnya ketika kita berdoa tidak hanya untuk pamer kepada orang lain, tetapi doa kita hendaklah suatu ungkapan persatuan yang dekat, relasi yang mendalam dengan Allah. Demikian juga dengan puasa. Puasa kita hendaknya mengantar kita untuk semakin dekat dengan Allah. Mungkin kita akan melakukan pantang dan puasa bagi kita orang Kristiani. Namun
Yesus mengingatkan kita, pantang dan puasa kita hendaknya berupa pembaharuan hati kita. Maka Paus Fransiskus juga menyebutkan beberapa hal pantang bagi kita sebagai orang Kristiani. Dia menyebutkan pantang dari gosip, pantang dari menjelekkan nama orang, pantang dari tidak memperhatikan orang, dan mulai berbelas kasih, mulai mengampuni, mulai memperhatikan kebutuhan sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kerinduan kita yang terdalam adalah boleh bersatu dengan Allah. Dan hari ini kita menandai dengan menerima abu. Santo Agustinus dari Hippo berkata demikian, jiwaku belum beristirahat dalam damai-Mu Tuhan sebelum aku beristirahat dengan tenang dalam damai-Mu. Hendaknya masa Prapaskah ini menjadi retret agung bagi kita untuk mulai membangun relasi yang dekat dengan Allah, untuk semakin membuat kita bersatu dengan Allah, dan akhirnya seperti Santo Agustinus dari Hippo yang berkata, jiwaku tidak akan tentram ya Tuhan sebelum aku beristirahat dalam damai-Mu. Amin.